Jejak kaki ini mengarah ke hutan tanpa sepatu di suhu minus 30 derajat. Bayangkan ini, malam gelap, salju turun tanpa suara. Angin gunung berteriak seperti sesuatu yang hidup. Di tengah suhu minus 30 derajat, sebuah tenda berdiri di lereng gunung terpencil di pegunungan Ural, Rusia. Di dalamnya, 9 pendaki muda tertidur, atau setidaknya mencoba tidur. Beberapa jam kemudian, sesuatu terjadi. Tenda itu ditemukan robek dari dalam. Sepatu dan jaket tertinggal. Jejak kaki mengarah ke hutan. Dan 9 orang itu tidak pernah kembali hidup. Inilah kisah insiden Dyatlov Pass. Salah satu misteri paling membingungkan abad ke-20. Tanggal 23 Januari 1959. 10 mahasiswa dan lulusan muda dari Institut Politeknik Ural berangkat melakukan ekspedisi ski lintas alam tingkat 3, level tertinggi saat itu di Uni Soviet. Pemimpin mereka adalah Igor Dyatlov, mahasiswa teknik berusia 23 tahun. Ia dikenal cerdas, tenang, dan berpengalaman. Tujuan mereka, Gunung Otorten di wilayah Ural Utara. Gunung itu berada dekat lereng bernama Kholat Syakhl. Dalam bahasa suku Mansi, nama itu berarti Gunung Kematian. Mungkin hanya kebetulan, atau mungkin pertanda. Tim ini terdiri dari 9 orang yang akhirnya melanjutkan perjalanan. 1 orang, Yuri Yudin, pulang lebih awal karena sakit dan menjadi satu-satunya yang selamat. Mereka adalah Igor Dyatlov, Zinaida Kolmokorova, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Yuri Doroshenko, Yuri Krivonichenko, Alexander Kolevatov, Nikolai Tibo-Brignyol, Semyon Zolotaryov. Mereka bukan pendaki amatir, mereka terlatih, berpengalaman, terbiasa menghadapi cuaca ekstrim, dan justru itu yang membuat tragedi ini semakin sulit dipahami. Tanggal 1 Februari, mereka memutuskan mendirikan tenda di lereng terbuka Kholat Syakhl. Keputusan ini cukup aneh. Biasanya pendaki akan mencari perlindungan di hutan, bukan di lereng terbuka yang diterpa angin. Namun mungkin mereka ingin berlatih menghadapi kondisi ekstrim. Malam itu, suhu diperkirakan mencapai minus 30 derajat Celcius. Angin kencang, badai salju kecil. Lalu, sesuatu terjadi. Kita tidak tahu persis jam berapa. Tidak ada saksi, tidak ada rekaman. Hanya jejak yang tertinggal. Tim pencari mulai khawatir ketika rombongan ini tak kunjung memberi kabar.
Tanggal 26 Februari 1959, tim penyelamat menemukan tenda mereka. Dan pemandangan itu mengerikan. Tenda ditemukan dalam kondisi robek dari dalam. Sepatu, jaket, dan perlengkapan tertinggal. Makanan masih ada. Kamera masih di tempat. Jejak kaki terlihat keluar dari tenda, tanpa sepatu, tanpa pakaian musim dingin lengkap. Jejak itu mengarah ke hutan sekitar 1,5 km dari tenda. Bayangkan, di suhu -30 derajat, tengah malam, mereka keluar tanpa perlindungan. Kenapa? Apa yang menyebabkan mereka keluar? Di bawah pohon sidar besar di tepi hutan, 2 jasad ditemukan. Yuri Doroschenko dan Yuri Krivonischenko. Mereka hanya mengenakan pakaian dalam. Tangan mereka terluka, seperti mencoba memanjat pohon. Di bawah pohon itu ada sisa api unggun kecil, seolah mereka mencoba bertahan hidup. Beberapa ratus meter dari situ, tubuh Igor Dyatlov ditemukan. Posisinya mengarah kembali ke tenda, seakan-akan ia mencoba kembali, namun tak pernah sampai. Tak lama kemudian, 2 lagi ditemukan. Zinaida dan Rustem. Mereka semua meninggal karena hipotermia, tapi kisahnya belum selesai. 2 bulan kemudian, saat salju mulai mencair, 4 tubuh terakhir ditemukan di jurang kecil dekat hutan. Dan disinilah misteri semakin dalam. Beberapa dari mereka mengalami luka serius, tulang rusuk hancur, tengkorak retak. Salah satu korban kehilangan lidah, mata hilang. Namun, tidak ada luka luar yang signifikan, seolah mereka mengalami tekanan besar dari dalam. Seorang penyelidik menyatakan, cedera mereka seperti akibat kecelakaan mobil. Tapi tidak ada mobil di sana, tidak ada tanda perkelahian, tidak ada jejak orang lain. Lebih aneh lagi, beberapa pakaian korban mengandung jejak radiasi ringan. Radiasi di gunung terpencil, tanpa penjelasan yang jelas. Penyelidikan resmi Uni Soviet saat itu ditutup dengan kalimat singkat, "Kematian disebabkan oleh kekuatan alam yang tak diketahui." Kalimat itu terdengar seperti jawaban, tapi sebenarnya bukan jawaban sama sekali. Sejak tahun 1959, teori bermunculan. Teori pertama, longsoran salju kecil. Mungkin suara gemuruh membuat mereka panik dan keluar dari tenda. Namun tidak ada tanda longsoran besar. Tenda tidak tertimbun total. Jejak kaki masih utuh. Tahun 2020, pemerintah Rusia kembali menyimpulkan penyebabnya adalah longsoran. Masuk akal, tapi belum sepenuhnya meyakinkan. Teori kedua, eksperimen militer rahasia. Beberapa saksi melaporkan cahaya oranye di langit malam itu. Uni Soviet saat itu memang melakukan banyak uji coba senjata.
Apakah mereka berada di tempat yang salah pada waktu yang salah? Tak ada dokumen resmi yang benar-benar membuktikan. Teori lain menyebut gelombang infrasound, suara frekuensi rendah dari angin gunung yang bisa memicu rasa panik ekstrim. Bayangkan, Anda terbangun tengah malam dengan rasa takut yang tidak bisa dijelaskan. Jantung berdebar tanpa sebab, pikiran kacau. Mungkin mereka keluar hanya untuk menenangkan diri, berpikir akan kembali beberapa menit kemudian. Tapi, di suhu minus 30 derajat, beberapa menit bisa berarti kematian. Satu orang selamat karena ia pulang lebih awal akibat sakit. Namanya Yuri Yudin. Sepanjang hidupnya, ia terus bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada teman-temannya? Dan hingga ia meninggal, jawabannya tak pernah benar-benar ada. Pegunungan Ural tetap sunyi. Salju terus turun setiap musim dingin. Dan lokasi itu kini dikenal sebagai Dyatlov Pass. Dinamai dari pemimpin mereka, Igor Dyatlov. 9 anak muda, berpengalaman, terlatih, keluar dari tenda mereka di tengah malam, tanpa perlindungan, dan tak pernah kembali. Apakah itu murni bencana alam? Kepanikan sesaat yang berujung fatal? Atau sesuatu yang lebih besar yang tak pernah diceritakan? Mungkin jawabannya sudah terkubur di bawah lapisan salju selama puluhan tahun. Dan mungkin memang ada misteri yang tidak pernah ingin kita ketahui sepenuhnya. Karena terkadang yang paling menakutkan bukanlah apa yang kita lihat, tapi apa yang tidak pernah dijelaskan.